se-Indonesia tuh backlog tuh masih di angka 12 jutaan, 12, berapa gitu ya. Dan Jawa Barat yang paling tinggi. Jadi angka backlog itu tersendiri kan jadi permasalahan pokoknya ya. Apalagi yang nama perumahan itu kalau saya kaji itu dari 11 indikator kemiskinan itu 8-nya terkait dengan rumah, Kang. Bagaimana menerjemahkan spirit ya? Spirit tadi untuk mendorong tadi ekosistem menjadi bahasa aturan. Nah, 5 unsur lah, ini 5 unsur jadi keseruannya ini bisa berjalan dengan baik dan terpetakan gitu kan. Pasti jalan lah ekosistemnya gitu kan. Nah, salah satu solusinya kan itu rumah vertikal. Ya, betul. Rumah vertikal seperti. Nah, sekarang sejauh mana nih teman-teman Apersi melihat kalau pasar termasuk juga ketika harus masuk di rumah vertikal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wilujeng siang, sampurasun, lampes. Hatur nuhun, selamat bertemu kembali. Saya Lucky R. Sumanang di podcast P3JB Juara. Hatur nuhun. Hari ini, siang ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Pak Nurman. Kang Nurman Suryatman SE ya. Beliau adalah salah seorang tokoh lah ya, pengurus dari DPD Apersi ya. Dan juga sebagai di bidang Litbang ya, dan juga Apersi di Priangan Timur ya. Jadi sekali lagi kita ini sekarang siang ini kita akan mengangkat kembali isu tentang perumahan Pak Nurman, Kang Nurman. Yang ada khususnya di Jawa Barat. Kita akan eksplor sejauh mana kita memiliki anggaplah prestasi ataupun sejauh mana masyarakat Jawa Barat sudah terpenuhi ya dalam hal bidang perumahan ini. Dan ini mungkin tidak lepas juga sebelumnya di podcast kita sebelumnya, Kang Nurman. Luar biasa. Ya, saya alhamdulillah ketemu juga dengan Pak Jehansyah ya. Beliau bicara dalam konteks nasional gitu ya, bagaimana potret dan kondisi tentang rumah layak huni, gitu ya, ketersediaan. Nah, ini sekarang kita akan lebih spesifik nih ya, karena Kang Nurman adalah salah satu pelaku ya lapangan. Beliau yang menurut saya akan jauh lebih paham sebenarnya seperti apa kondisi yang ada di lapangan ya, karena Apersi itu memang kumpulan asosiasi perumahan ya, pengembang perumahan seluruh Indonesia. Jadi artinya teman-teman di Apersi memang sudah punya historis ya, dan juga pengalaman bagaimana kondisi dan potret perumahan di Indonesia, khususnya sekarang di Jawa Barat. Betul. Kemudian yang kedua mungkin Pak Kang Nurman, saya sampaikan juga ini adalah upaya kita mengadakan podcast ini, kita mengundang beberapa pihak agar masyarakat menjadi lebih paham, lebih tahu gitu ya. Peningkatan kita melakukan upaya literasi ya ke masyarakat, edukasi ke masyarakat di tengah kadang-kadang informasi di media sosial yang nggak begitu jelas gitu ya, dan juga kadang-kadang juga tidak disampaikannya juga tidak melalui saringan gitu ya. Jadi artinya dengan medsos itu kan sekarang siapa aja bisa menyampaikan sesuatu, dan kadang-kadang masyarakat kan tanpa pembekalannya menganggap semua informasi itu adalah benar apa adanya kan. Nah, kita ingin kita ngobrol. Siap Kang Lucky. Saya panggilnya Kang juga ya. Karena seorang sudah juga. Kita ngalir saja. Kita mudah-mudahan obrolan kita yang cair ini mengalir dan juga sekaligus menjadi menu yang bergizi ya. Siap. Insyaallah. Oke ya. Kang Nurman ini paling tidak memang saya sesuai dengan topik kita kali ini, kita ingin bicara tentang potret ya, kita sering mengatakannya sebagai ada yang namanya backlog gitu ya, backlog perumahan, di mana ada kesenjangan antara penyediaan dengan kebutuhan. Di satu sisi itu, kemudian juga di lain pihak kan Pak Kang Nurman dengan teman-teman Apersinya kan
ada di sisi sebagai penyedia, ya, Betul. sebagai providernya, ya, sebagai Supply-nya lah. suppliernya, gitu. Bagaimana ini kebutuhan ini bisa tertutupi, kira-kira seperti itu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin biar masyarakat juga tahu bahwa Kang Nurman kan dengan teman-teman itu punya organisasi Apersi. Nah, Betul, kira-kira Apersi itu apa sih, Kang? Iya. Seperti apa? Silahkan, Kang Nurman. Siap. Terima kasih sebelumnya Kang Luki atas undangannya dari P3JB ya, Disperkim Jabar. Luar biasa ini undangannya. Saya juga sampaikan salam dari Pak Ketua Kang Gun. Beliau mengutus bidang litbang untuk teman-teman di Disperkim Jabar semuanya ya Kang Luki. Hatur nuhun sauna atas undangannya. Semoga penginten ini yang pertama lah. Yang pertama dan selanjutnya. Tapi sebetulnya senior kita dekat banget Kang Luki dengan Disperkim Jabar. Karena dulu sekretariat kita di Kawalujaan. Saya pernah dengar. Mungkin zaman sekarang sudah di DPOD ya, Dewan Organisasi. Zaman Bu Ainur, Bu gitu kan ya. Sekarang ke periode kepemimpinan Kang Gun sekarang. Nah, terkait dengan Apersi dulu ya. Apersi mungkin Kang Luki. Apersi ini asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh Indonesia. Termasuk permukiman ya? Ya, termasuk permukiman di sananya gitu. Jadi kalau dari sejarahnya sih semangat Apersi itu dulu lahirnya kita cerita-cerita aja dulu Kang. Jadi kalau dulu sebenarnya kita terafiliasi ke salah satu asosiasi yang paling awal di Indonesia. Kalau Ray lah, kita sebut aja dengan Ray gitu. Tapi ketika zaman reformasi 98, kebetulan pada saat itu kan ada tekanan ekonomi, moneter, politik lah gitu kan. Jadi untuk properti otomatis sangat terkena agak goncang goncang sekali gitu. Apalagi saat itu kan ada pengetatan perbankan sampai merger segala macam ya Kang. Nah, termasuk pengusaha-pengusaha yang bergerak di perumahan saat itu kan segmentasinya kan dulu masih satu asosiasi nih di Ray tersebut. Tapi kan di dalamnya itu ada yang pengembang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Nah, ketika yang sebenarnya yang kena dampak itu yang besar-besar kan, yang besar waktu 98 itu. Nah, yang kecil-kecil ini kok saya tidak punya hutang keluar tidak terlalu besar, malah masih bertahan. Masih survive kan, gitu yang mikro. Kalau usaha kan yang UMKM, nah termasuk di pengembang juga kan. Yang pengembang menengah ke bawah itu yang kecil-kecil lah gitu kan. Istilah waktu itu justru terkena pengetatan perbankan juga, kreditnya jadi susah segala macam. Padahal secara aset, secara kinerja mereka nggak terlalu berdampak kan. Malah bagus. Iya, bagus. Nah, dari situ mereka kumpul-kumpul nih. Kalau saya nggak salah ada 17 pengembang waktu itu di Jakarta. Tahun berapa itu? 10 November 1998. Oh, pas reformasi. Dekat reformasi, dekat. Iya, jadi semangat reformasi juga ya. Iya benar. Semangat reformasi memang. Jadi mereka kumpul. Ini kita yang pengembang menengah, segmentasinya memang dari awal itu yang MBR gitu kan. Dan tidak terlalu terkena ekses dari itu dari apa? Istilahnya ekonomi itu. 98. Nah, jadi kumpul tahun 98 dibentuklah Apersi ini. Dulu namanya tidak langsung tetap Apersi, cuman singkatannya akronimnya lain. Dulu Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana dan Sangat Sederhana. Nah, awalnya seperti itu Indonesia. Jadi Apersi. Nah, pada saat itu perubahan namanya itu di Munas ke-1 kan. Munas ke-1 kalau nggak salah di Juni 2003, nah dirubahlah namanya biar enak, biar mantep juga kan, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman. Itu menurut saya lebih kalau Kang Luki kan tahu orang-orang perumahan ini, jadi ketika disebut permukiman langsung karena undang-undang kitanya sendiri namanya kan PKP Pak, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi, ini menurut saya memang pendekatannya harus tidak bisa hanya rumah. Kita harus bicara juga tentang permukiman. Saya kira pas
itu. Ya, jadi pas sekali, Pak. Jadi kita hanya kalau kata bahasa Inggris tidak hanya konstruk membangun, tapi develop gitu kan, membangun rumahnya, kawasannya gitu dan kan. itu ada di permukiman. Betul, ada di permukiman. Gitu kan. Kalau saya kan menangkap rumah itu kan aspeknya lebih ke bangunan, gedung, ke struktur, konstruksi lah, gitu yang ngebangun fisiknya. Kalau permukiman kita bicara tentang sistem yang lain. Betul. Ada infrastruktur, ada PSU, ada kelembagaan juga. Saya kira pasos-pasunya ada, pendidikan itu. Jadi kan membangun home bukan house gitu kan, kalau di Inggrisnya lebih kenanya seperti itu. Jadi membangun tidak hanya fisik tapi psikisnya, lingkungannya. Nah, terus selanjutnya perjalanannya 2003 itu kita ganti, ada Munas ke-1. Nah, ini link up dengan DPD Jabar, Kang. Nah, dari ketika Munas ke-1, saya potong dulu. Gimana? Waktu awal pembuat apersi itu sudah skala nasional atau masih regional, masih itu jadi kalau dari periodisasi itu sejak berdiri 98 sampai 2003 itu tahap konsolidasi kan. Kalau yang pertama itu kisaran 17 pengembang yang tadi gitu kan. Dan berarti masih lokal ya? Iya, masih Jakarta. Jakarta. Udah di Jakarta sih, udah di Jakarta. Tapi menamakannya udah seluruh Indonesia ya? Iya, udah seluruh Indonesia sih, udah seluruh Indonesia karena ada beberapa anggota pengembang, 17 pengembang yang mendirikan dan itu di luar Jakarta juga gitu kan. Nah, baru pada Munas ke-1 dibentuklah Dewan Pengurus Daerah. Itu ada 9 DPD yang terbentuk. DKI, Jawa Barat, Jateng, Jatim, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, sama Jambi. Berarti udah skalanya sebenarnya menurut saya dalam waktu yang belum nggak lama sudah memang banyak ya. Betul. Karena sebelumnya memang sudah tersebar sebenarnya ya. Betul. Teman-teman sudah banyak memang banyak. Karena memang saat itu asosiasi yang mewakili untuk pengembang menengah ke bawah itu kan belum ada kan? Baru. Jadi saya teringat kemarin ngobrol dengan Pak Jahansa itu kan beliau cerita tentang sejarah komplek dulu Ibu ya. Komplek Mulai dari 70-an kata beliau. Dan dulu pasar awalnya ketika pemerintah ingin menyediakan untuk pegawainya, untuk yang pegawai pemerintah, akhirnya kan berkembang jadi rumah khusus lah gitu kan, dan semua negara. Betul. Nah, terus saya kembang lagi selain apersi kan tadi kita awalnya kan dari Ray. Nah, di luar itu kan sekarang mungkin banyak juga asosiasi. Betul. Itu mungkin bisa cerita juga seberapa banyak sebenarnya asosiasi. Kalau sekarang itu asosiasi untuk perkumpulan pengembang itu kan harus termasuk di Sireng, Kang. Sistem registrasi pengembang gitu kan. Ada namanya? Ada Sireng di Kemen PUPR, PUPR pusat, ada sistemnya. Jadi tidak serta-merta pengembang yang mengembangkan itu bisa menjual rumah kalau belum terdaftar di Sireng gitu kan. Yang terdaftar apanya? Si perusahaannya? Si perusahaannya dulu. Jadi si perusahaannya harus terdata di Kementerian PUPR. Kalau sekarang kan PKP ya, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Alhamdulillah sudah pisah sih, sudah bisa lagi. Ada fokus. Jadi si pengembangnya nanti lebih tersaring lah. Selain dari asosiasi, nanti harus terdaftar juga di sistem registrasi pengembang. Ada asosiasi lain? Asosiasi yang tercatat di Sireng itu sekarang hampir kurang lebih 22 atau nambah terus, Kang. Banyak juga gitu kan, termasuk turunan-turunan dari yang dulu gabung apersi, bikin lagi. Iya, tentu saja karena memang semangatnya reformasi kan memang sekarang itu kan tidak ada lagi pembatasan gitu ya. Orang mau berserikat, berkumpul itu silahkan sesuai dengan kewenangan. Kan yang paling penting kan sebenarnya pemerintah kan mendorong agar ini bisa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kira-kira khususnya untuk penyediaan perumahan ya. Jadi saya kira mungkin teman-teman memang semangatnya sama ya. Semangatnya sama, asosiasi itu sebanyak apapun sama ya. Sama, karena pada dasarnya mereka kan berkiprah dan berkecimpung di pembangunan perumahan gitu. Nah, kalau secara spesifik misalkan tadi ya, dulu kita bilang Ray itu awalnya memang untuk yang besar ya mungkin ya. Awalnya. Mereka karena memang dulu itu satu-satunya asosiasi, semua gabung mesti ke sana kan. Ya, artinya dulu mungkin kita belum
punya belum mengenal yang disebut komplek yang MBR lah istilahnya. Iya. Awalnya itu mungkin enggak ya. Iya, iya, Yang disebut perumahan dulu kan dulu kita mah tahunya, komplek aja gitu yang kan. memang Segmentasinya besar. kan belum secara jelas terpetakan Ya, gitu kan. kalau sekarang kan sudah makin Udah banyak makin ya. beragam. Nah, di teman-teman itu memang apakah setiap ini tuh punya segmen pasar tersendiri atau sebenarnya ya tergantung masing-masing aja? Sebenarnya sih kalau segmentasi itu karena memang basicnya kita pengusaha tergantung selera pasar kan. Selera pasar. Ya, Artinya baca pasar juga ya. baca pasar juga gitu Seperti kan. apa ya? Tidak harus misalkan yang anggota Apersi fokusnya harus di MBR. Oh. Banyak teman-teman kita malahan yang sudah kayak Nah. di Bogor, di Depok itu segmentasinya karena lahan sudah tidak mungkin untuk MBR, mainnya Ke main atas. gede kan gitu. Atau kebalik. Ya, yang biasa di gede karena pasarnya lagi lesu, dia Ya, main di MBR gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi dinamis ya. dinamis sekali kan. Ya, cuma tadi sekali lagi mungkin ke teman-teman tuh tantangannya bagaimana bisa membaca pasarnya kan? Betul. Mana yang memang bisa nggak mungkin suatu daerah atau customer di sini kayaknya yang bagus yang besar di provinsi ini kayaknya yang bagus. Betul, apakah memang betul. ada juga seperti itu? Seperti itu kan. Oke. Ya, kita orang yang namanya jualan kan tergantung segmentasi pasarnya. Selama pasar menerima, ya mereka pasti masuk teman-teman itu ke sana. Kayak gitu kan. Mungkin sekarang untuk secara terpetakan untuk daerah pedesaan, daerah rural gitu, kayak satelit masih masuk MBR kan. Kalau udah di kota kan tanah udah nggak bisa masuk susah, lagi. Kan, betul. Ya makanya tadi terkait juga dengan pemerintah boleh jadi pasar itu juga dibentuk kan, artinya gini maksudnya. Jadi saya melihat pasar perumahan itu nggak seperti komoditi lain. Karena ada intervensi pemerintah. Betul. Misalkan tadi soal MBR, ada perilaku khusus ya, subsidi dan sebagainya. Betul. Itu juga harus dibaca berarti ya? Sangat kan. Dengan teman-teman. Karena basicnya kan papan ya rumah itu kan secara undang-undang, apalagi kan perumahan ini full regulated ya, misalnya suatu industri yang memang aturannya kan tiap tahun itu ada aja. Itu dan kan dari bikin pusing deh. Masalahnya kompleks juga. Betul. Jadi sangat full regulated. Kenapa pemerintah turut campur? Karena kan basicnya undang-undang pembukaan juga udah mengatakan kesejahteraan umum. Pasal 28C dan HAM mengatakan hak dasar warga negara termasuk papan ini kewajiban pemerintah basicnya Kang, gitu kan? Dan sekarang wajib disediakan lah sama pemerintah kayak gitu. Dan menjadi salah satu komponen yang diatur dalam SDGs, ya. Betul. Wah, keren ya udah sampai SDG karena memang tadi udah komitmen global. Betul. Ya, betul sepakat kan. Perumahan menurut saya memang ini jadi isu yang menjadi sangat penting. Oke, saya masih ngembangin nih tentang Apersi ya. Siap. Sejarah, kemudian tadi juga cita-citanya yang memang menurut saya sangat pas gitu ya untuk menjawab kebutuhan tadi. Kira-kira kan tadi seperti yang disebutkan Kang Nurman, kan bukan hanya kita bicara tentang ngebangun loh ya. Nah itu kira-kira teman-teman di Apersi programnya selain ngebangun apa aja sih? Misalkan apa memang ada edukasi ke masyarakat atau misalkan dengan pemerintah itu gimana bikin kerjasama atau kolaborasi apa saja kira-kira? Itu betul sekali, Kang Uki. Karena kan industri perumahan itu nggak bisa sama seorang kan. Nggak, ya. Stakeholdernya sangat banyak sekali gitu kan. Ada misalkan secara kelembagaan itu dari kementerian saja sebenarnya kan kalau dari dulu dibaca sejak tahun 60-an itu udah ada Kementerian Sosial, sekarang ada Kementerian Perumahan gitu kan ya. Stakeholdernya banyak banget gitu. Kementerian Keuangan, ada OJK, dari sisi misalkan pelaku selain pemerintah kan ada kita di swasta gitu kan. Jadi memang edukasi seperti ini Kang, saya sangat apresiasi sekali Kang gitu kan. Terus dari kayak kadang-kadang ini yang kita rasakan di lapangan Kang. Kalau dari pemerintah pusat udah bagus nih. Bikin undang PP 64, PP 55, perizinan harus segala macam gitu. Masanya kita kan di daerah kan gitu kan. Nah, ini catatan penting dari Kang Nurman. Jadi ini PR juga nih kita dengan teman-teman di daerah bagaimana
apa namanya, pemerintah daerah bisa melakukan dukungan yang seperti tadi ya. Betul, betul. Saya kira ini pesan yang sangat penting, saya kira. Ya, harus. Ya. Jadi memang ada keinginan ya, ada kebutuhan dari teman-teman Apersis yang bergerak di daerah, agar kita juga sebagai bagian dari pemerintah juga ikut mendukung Kang itu. Ya. Itu jadi kalau teman-teman bilang itu pelaku itu kayak semacam bottleneck-nya Kang. Jadi pangkal permasalahannya justru di pemerintah daerah ya. Mohon maaf gitu kan. Baik provinsi ataupun kabupaten gitu kan. Kadang-kadang saya kurang tahu apa permasalahannya. Kalau saya petakan sih lebih ke sosialisasinya, Kang. Saya pernah sama teman-teman, kayak kemarin aja, ketika SKB 3 Menteri yang tanggal 24 November kemarin terkait penghapusan retribusi BPHTB sama PBG ya. Betul. Di pusat udah oke kan? Bebas segala macam gitu. Giliran teman-teman di daerah gitu kan. Cuman saya memang apresiasi kementerian yang sekarang ya. Mereka sangat gerak cepat. Gerak cepat. Udah Kementerian Dalam Negeri bikin edaran segala macam ke kabupaten kota gitu. Cuman masalahnya Kang, di kabupaten kota, respon ini ada formatnya, mesti ada yang perda turunan dari SKB tersebut. Masalahnya kadang-kadang begini Kang. Kalau tadi saya ngobrol dengan Kang Uki, ketika ngobrol Perkim udah gitu kan, connect. Masalahnya kan di daerah itu kan misalkan bagian bidang hukum belum tentu paham industri perumahan. Itu unik dan berbeda juga. Saya ingin dapat komentar. Saya punya kerangka. Paling tidak kan di perumahan itu menurut saya ada tiga dimensi lah ya, atau tiga sisi lah, tiga aspek. Satu jelas tadi sisi supply. Betul. Sisi supply artinya teman-teman ya yang ini kan itu akan terkait ya dengan segala macam regulasi. Kemudian ada sisi demand. Demand ya dari masyarakat. Sejauh mana masyarakat permintaan ya kan. Bisa saja kan misalkan ketika supply-nya ada, demand-nya nggak ada, ya mana teman-teman nggak bisa juga. Kan? Nah, satu lagi menurut saya kalau kita tadi angkat kan regulator nih, pemerintah. Nah, regulator pemerintah itu juga ternyata nggak cukup hanya yang pusat yang menerbitkan regulatornya. Karena eksekusinya di daerah kan. Ada di daerah. Jadi ya ini saya kira juga menarik ya obrolan kita tadi bahwa tiga aspek ini menjadi sangat penting. Ada sisi supply ya dari teman-teman Apersis ya. Kemudian juga dari masyarakat yang sebagai yang membutuhkan, dan juga regulatornya yang bisa segera terimplementasikan. Betul sekali Kang. Kalau izin saya menambahkan. Saya kebetulan dulu itu sempat ketemu dengan Prof. Arif Sabarudin ya. Almarhum pasti kenal guru saya gitu. Ya, beliau kan dia itu sangat terbuka dan ilmunya nggak pelit ilmu gitu kan. Saya kadang-kadang main sama teman-teman ke Jakarta, mampir ke beliau kan. Nah, konsep awalnya hampir sama dengan yang Kang Uki sampaikan gitu kan. Jadi ada yang disebut dengan ekosistem perumahan Kang. Ekosistem perumahan. Tepat sekali yang dibilang Kang Uki, ada dua unsur utama, supply demand tadi kan, ada supply-nya rumah dan perumahan lingkungan fisiknya, ada demand kebutuhan masyarakat. Nah, beliau yang dua pokok ini kan ditambah dengan tiga unsur tambahan, regulasi, yang tadi keuangan sama kelembagaan kan. Jadi keuangan kelembagaan itu kelembagaan. Kalau misalkan lima unsur lah, ini 5 unsur, jadi keseluruhannya ini bisa berjalan dengan baik dan terpetakan gitu kan, pasti jalan lah ekosistemnya gitu kan, ekosistem perumahan. Cuman masalahnya ini lagi bermasalah kan, belum ideal lah gitu kita. Terus terang ekosistem. Jadi sekarang itu ya mungkin kalau secara Kang Luan mungkin teman-teman merasa kok saya kayak berjalan sendiri gitu kan, kayak masing-masing kan, kayak masing-masing gitu. Saya kemarin ditanya, kita kan DPD Jabar ada 11 koordinator wilayah. 11 koordinator wilayah. Kebetulan ada tiap koordinator wilayah itu kan ada ketua korwilnya, ketua korwil dari DPD Jabar. Nah, kemarin ada kasus saya ditelepon oleh Korwil Subang, Purwakarta. Itu korwil yang lumayan muda juga kan. Nah, kebetulan ada respon dari Pemdanya bagus. Ini ada instruksi terkait SKB 3 Menteri, pembebasan BPHTB, pembebasan PBG, itu kan lumayan kan. Nah, kemudian ada
kebingungan dalam tafsir tadi, Kang. Kebingungan dalam tafsir tadi. Karena kan, Pak, katanya ini saya dikeluhkan sama pemerintah daerahnya. Ini kan untuk MBR, Pak. Sedangkan Bapak ini kan pengembang. Dapat untung. Berarti ini tidak berlaku untuk Bapak. Waduh, kata saya. Nah, seperti itu, Kang Uki ya. Kalau saya tadi ngobrol masalah parkir, Kang Uki udah klik karena memang punya background di perumahan ya, Kang Uki. Nah, masalahnya di daerah seperti itu, Kang. Harus ada edukasi bersama mungkin, kan? Antara pelaku, termasuk dari di Perkim Jabar ini memang harus mengedukasi di daerah juga. Ya, intinya sebenarnya kita memang harus banyak ngobrol. Bener, harus banyak ngobrol, harus banyak podcast kayak gini. Kita ngopi, ngobrol gitu ya. Karena kalau definisi dan bahasanya, kosakatanya belum klik, susah loh. Ya tadi memang perlu ada semacam boleh jadi juga kecerdasan ya. Betul. Dalam arti tertentu bagaimana menerjemahkan spirit ya. Spirit tadi untuk mendorong tadi ekosistem menjadi bahasa aturan. Yang kadang-kadang kalau bahasa aturan kan bahasanya kan selalu dipenggal-penggal gitu. Ini loh gitu kan artinya. Ini padahal spiritnya sebenarnya bukan ke situ gitu. Betul. Spiritnya kayak kita kan menyediakan untuk MBR kan di ekosistem tadi kan dari sisi supply-nya kita menyediakan, tapi sebenarnya kalau konteksnya yang kata Prof Arif almarhum itu dibilangnya kita di kelembagaan kan. Di kelembagaan yang menyediakan rumah buat MBR gitu kan. Buat MBR. Nah, sebenarnya kita sama aja ketika aturan, memang kalau bahasa hukum kan letter-luck pasti kan. Saya tidak menafikan teman-teman di daerah ketika misalkan SKB ini hanya untuk MBR. Nah, developer bukan termasuk katanya. Padahal kita buat MBR juga gitu kan. Jangan lupa juga kadang-kadang di kalangan kita juga ya kalau mau jujur kita juga takut salah. Saya tidak menafikan kayak gitu. Betul. Kita melakukan ini jadi takut salah. Ketika habis audiensi kan teman-teman dari daerah laporan juga kan ke kita. Kan katanya, sebenarnya kalau masalah BPHTB udah oke kan. Kalau PBG kan ini buat MBR kan takut salah katanya gitu kan. Karena bahasa hukumnya tidak ada yang lain gitu kan. Ini menarik ya. Jadi kayak seperti itu memang jadi permasalahan yang klasik kan. Tapi memang terima kasih dengan edukasi seperti ini, mudah-mudahan sih sama-sama kan, sama-sama. Nah, ini juga salah satunya yang kita ingin bangun kan ya, dengan dialog kita podcast kemudian tersebar kan. Paling tidak mungkin ada yang mendengarkan nih ya, teman-teman misalkan, dan bisa menyampaikan ke pihak-pihak yang tadi yang menurut kita masih kita perlu banyak ngobrol perlu banyak melakukan istilahnya kalau dalam bahasa agama tuh saling silaturahmi dan saling tabayun. Itu maksud saya. Betul. Sebenarnya pemerintah daerah juga udah sama kan, pingin karena ada kewajiban negara untuk menyediakan perumahan MBR. Kita juga menyediakan rumah MBR, tapi karena jarang bertabayun, jadi pasangka-sangka gitu kan. Iya ribet wae, ya birokrasi kan kadang-kadang gitu. Karena teman-teman kalau di kita kan pinginnya cepat kan, cepat murah gitu kan. Nah itu susah juga ya. Ada cepat, murah, sama mudah. Sehingga kata orang tuh nggak bisa itu tiga-tiganya. Kalau mau murah nggak bisa mudah. Kalau mau mudah nggak bisa murah. Nggak bisa murah. Kata-kata itu ya, itu yang kita. Oke, kita udah bicara tadi sekilas ya tentang teman-teman aversi dan segala kiprahnya. Nah, sekarang kita ingin masuk ke permasalahan yang lebih ke ke substansi. Nah, kalau kita mau bicara tadi ya, yang ingin kita angkat tentang backlog kan. Ini kan salah satu kinerja sebenarnya. Potret kita tuh kan di perumahan tuh ada di angka backlog. Yang saya tahu ya, mungkin nanti bisa Kang Nurman mungkin bisa sampaikan angka yang lebih detail. Kalau nggak salah tuh di se-Indonesia tuh backlog tuh masih di angka 12 jutaan kok. 12, berapa gitu ya. Dan Jawa Barat yang paling tinggi. Kita di atas 2,8 atau berapa ya. Itu artinya bicara kita backlog. Sementara backlognya itu sendiri, kalau saya kemarin bicara dengan Pak Jiharsa itu kan bisa artinya kepemilikan, betul. bisa juga kepenghunian. Kemarin
Kalau Pak Jehan kan lebih ke arah sebenarnya kalau di luar negeri bukan lagi kepemilikan, kepenghunian. Iya. Di kita masih susah. Iya, Di kita iya. Mindsetnya masih kita harus merasa huni ya. kalau belum punya rumah tidak berarti saya tidak termasuk angka backlog lah kira-kira. Betul, betul. Nah, saya ingin bicara dulu tentang backlog. Yang sepemahaman Pak Kang Nurman di backlog yang ada di Jawa Barat aja seperti apa sih kondisinya? Iya. Jadi memang Kang, kalau kita bicara backlog ya, antara kebutuhan dan ketersediaan rumah itu kayak seperti apa ya? Bukan masalah klasik lagi, justru masalah pokoknya Masalah gitu pokoknya kan. di situ. Tapi memang kalau diurut sih secara keseluruhan Ya. kita ini kan negara berkembang kan, developed country dengan jumlah penduduk 4 besar dunia Ya, setelah Cina, India, Ya. Amerika gitu. Terus udah paling besar keempat dunia, populasinya banyak, kemudian developed country Kang, Developed country. Kemampuan pemerintah menyediakannya kan terbatas juga. Jadi angka-angka backlog itu pasti akan tetap ada gitu kan. Cuman masalahnya bagaimana kesenjangan gap tersebut gitu kan. Benar sekali kata Kang Uki tadi gitu kan. Kalau datanya sampai 12 juta itu, ada juga yang mengatakan Sensus 2023 itu 9,9, 10 jutaan lah Kang. Udah 10 jutaan ya. Udah 10 jutaan gitu kan. Dan Jawa Barat memang dari 5 terbesar backlog itu paling gede kan, 2,8 juta gitu kan. Jadi atau kalau mau dihitung jiwa bisa 10 juta orang yang belum punya rumah. Betul, betul. Gitu. Angka backlog Boleh itu kalau dihitung kakak ya, kali 4 aja berapa gitu kan. Udah 10 juta. Dan boleh jadi itu angka 10 juta di provinsi lain itu satu provinsi itu. Iya. Kan? Di kita itu yang nggak punya rumah itu di Jawa Barat ya. Betul, betul. Ya. Oke. Nah, jadi angka backlog itu tersendiri kan jadi permasalahan pokoknya ya. Apalagi yang nama perumahan itu kalau saya kaji itu dari 11 indikator kemiskinan itu 8-nya terkait dengan rumah, Kang. Oh. Jadi kalau misalkan masalah backlog, masalah penyediaan rumah itu selesai, 8 dari 11 indikator kemiskinan itu hilang. Otomatis kan kesejahteraan jadi acuannya itu. Jadi pokok sekali gitu kan kalau terkait rumah. Jadi bisa seperti lokomotif ya? Iya. Sangat tepat. Bisa ngerek tadi, ngerek yang tadi seperti itu ya. Jadi artinya kalau kita ada bicara PR kita masih besar ya. Sangat besar. Masih terutama di Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat, karena memang penduduknya juga paling tinggi. Paling tinggi. Kalau dilihat dari sisi pasar, kira-kira, misalkan tadi, di backlog tadi kan kita udah tahu ya, di kelas atas, ada nggak angkanya? Misalkan mungkin di atas sudah terpenuhi, yang bawah yang belum. Atau kira-kira gimana? Kalau sebenarnya kan yang jadi permasalahan itu kan kalau dari Bappenas biasanya mereka memetakan segmentasi sisi demand, kebutuhan akan rumah itu kan per desil, 10 desil. Oh ya, desil. Dan permasalahannya kan ada terutama desil dari yang 4 bawah. Ya, 8 sampai 1 kan. Dari 8 malah. Sampai 8 karena kategori MBR itu mulai dari 8 kan. Kalau 9 itu menengah ya istilahnya itu. Kalau 10-nya udah kalau 4 itu bawah itu apa? Kalau miskin tuh 1 2 ya. 1 2 miskin dan hampir miskin. Hampir biasanya. miskin. Yang nomor 2 3 sampai, nah permasalahan 3 sampai 8 ini range-nya MBR kan. Itu sebenarnya MBR. MBR kategorinya. Kelasnya beda-beda ya. Betul. Levelingnya kan ada MBR atas, ada gitu. MBR-nya yang menengah. Jadi 8 itu masih MBR ya? Masih MBR, MBR. Jangan-jangan PNS juga masuk MBR ya? Boleh jadi ya? Kalau dari sisi dilihat dari peraturan kementerian ya kan ada batasan penghasilan kan. Saya kalau cek data terakhir itu kalau 2023 itu kalau nggak salah batasan penghasilannya di 12.700.000 ke bawah. Ya, kalau misalkan Kang Uki gaji masih 12.700.000 masih MBR. Kalau di atas itu baru aman. Nah, kalau 2024 kan sampai 15 jutaan lah. Oh gitu. Range-nya lebih panjang gitu. Jadi gaji 3 juta. Paling bawah itu kalau nggak salah di desil ketiga itu kisaran 3 juta, maksimal 3.600.000 gitu. Baru dapat informasi juga ya, ternyata masuk MBR juga nih. Tapi percayalah, itu pokoknya, kan belum tambahannya kamu gue. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi memang tadi ya, Rick, sekarang kan kalau kita bicara yang paling bawah ya, misalnya yang 4 tadi. Yang 4 juga itu ada
pasarnya juga atau seperti apa backlognya? Yang Nah, 14. jadi dari yang desil tadi itu kan dipetakan, ada yang elit atas paling atas, ada yang menengah, ada yang masuk MBR rendah. Oke. Nah, yang MBR itu kan dari 3 sampai 8 tuh, Pak. Range-nya besar banget. Kira-kira kalau nggak saya hampir 168 juta kan masuk MBR itu. Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Paling banyak Jiwa ya? ya, 168 jutaan. Boleh, udah dari 50% ya? Bisa 60%-an. Bisa 60%-an. Memang permasalahan backlog tadi adanya di segmen itu. Di segmen itu. Belum lagi kan yang paling jelas kan yang kedua ke satu hampir miskin dan miskin itu jelas. Kalau saya sepakat tadi, kalau yang desil 1-2 itu kan memang menurut saya perilaku termasuk juga perlakuannya harus berbeda. Betul. Treatment itu dari negara. Bukan pasar lah istilahnya. Iya. Itu bukan pasar. Jadi kelompok sasaran. Kelompok sasaran istilahnya. Jadi ya itu memang mungkin teman-teman Kementerian Sosial ya yang lebih. Ya betul. Ya, karena ada undang-undang yang terakhir itu tentang fakir miskin ya. Apalagi ada amanat pemeliharaan mereka kan harus oleh negara. Gitu. Ya ini akan melengkapi obrolan saya kemarin deh. Kemarin tuh Pak Haji Hansa juga menyentuh bahwa perumahan pemukiman kan bicara seluruhnya. Betul. Jadi kalau misalkan sekarang kita ngobrol dengan teman-teman Apersi kan sebenarnya boleh jadi yang 1-2 masih belum kesentuh, gitu kan? Untuk karena kan ada istilahnya bankable. Yang kisaran desil 3 sampai 8 juga kan kadang-kadang untuk sektor informal itu kadang-kadang penghasilnya besar, Pak. Punya nilai ekonomi dan nilai finansial, artinya mampu bayar. Tapi karena di sektor informal kadang-kadang nggak diterima oleh bank gitu kan. Kayak gitu muncul. Apalagi yang 1-2 gitu. Apalagi yang 1-2. Jadi selama ini kalau mau lebih spesifik kira-kira yang pangsa pasar yang paling rendah itu ada di desil berapa atau kira-kira penghasilan berapa yang di Apersi? Kalau dari sisi logikanya gini, Kang. Ketika yang paling desil 10, desil 9 itu kan udah mampu beli sendiri lah. Mereka menengah ke atas gitu kan. Jadi pemerintah hanya sebagai dalam bahasanya enabler aja atau regulator aja. Misalkan ada subsidi silang dari pajak atau apa buat membantu yang desil di bawahnya. Nah, yang jadi masalah kan sekarang kenapa pemerintah fokusnya ke MBR, justru kan segmennya tadi hampir 60%, besar sekali, 168 juta, sementara kan kekuatan pemerintah untuk menyediakan masih, makanya mereka mengajak kita ini, yang sektor swasta kan, gitu kan. Nah, treatmentnya betul kata Akang, dari 1 sampai 10 itu treatment harus berbeda, kan, dari pemerintah. Katakan kalau dari paling atas itu cuma 5%, mereka main di regulasi aja. Itu pun terakhir kemarin ada PPN DTP, pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah untuk yang sektor desil 10-9. Yang ke bawahnya itu kan makin bawah, kehadiran pemerintah itu harus makin hadir kan. Kalau saya pengen tahu juga nih, sebesar apa sih Pak insentif yang sifatnya tadi pajak ya, yang artinya pengaturan moneter fiskal tadi ya. Betul. Itu berdampak terhadap harga tadi. Lumayan besar itu. Kalau dari sisi misalkan di tadi misalkan BPHTB ya, atau nanti jangan-jangan PPN ya, nanti itu yang mana? Kira-kira gimana? Dalam rumah itu kan biasanya dipetakan dari ada standarnya. Misalkan tanah itu 30% dari HPP 30%. Makanya kemarin ramai kementerian kita turunkan harga rumah zaman kita. Kan itu bahasa politik kan gitu kan. Tapi kan teman-teman juga kaget. Waduh, ini biasanya naik, harga produksi naik, ini malah turun. Tapi setelah dijelaskan bahwa rumah khusus, nanti ada rumah khusus dari program 3 juta rumah itu, di mana tanahnya disediakan oleh negara kan. Jadi harganya bisa dipotong lah 30%. Ya, itu make sense juga sih gitu kan. Nah, jadi dari seluruhan itu 30% tanah ya? Untuk tanah. Mayoritasnya itu memang untuk produksi kan. Untuk produksi katakan dari 30% tanah, hampir 60%-nya untuk pembangunan unit dan sarana prasarana, dan sisanya termasuk pajak tadi 5%-an. Pajak itu sekitar 5%. 5%-an. Jadi sebenarnya kalau mau menurunkan sampai itu ya memang tidak cukup hanya di pajak gitu ya. Ya, memang tapi itu lebih ke stimulan lah, mendorong agar memang
teman-teman yang swasta yang membangun MBR itu lebih semangat lah kan, lebih semangat. Oke, jadi tadi sekali lagi ya itu bahwa boleh jadi memang apa namanya target pemerintah yang ini memang perlu dilihat ya komponen mana yang bisa disentuh sehingga memang bisa turun. Nah sekarang kan misalkan logika kan gini kan, kalau misalkan tadi 30% ya, kan berarti dalam kacamatanya teman-teman kan sudah nggak mungkin lagi membuat MBR misalkan di lahan perkotaan gitu kan. Karena kan harganya yang 30%. Harganya udah tidak make sense, tidak masuk gitu kan. Jangan-jangan kalau misalkan teman-teman Apersi mau membangun yang MBR di perkotaan, harga tanahnya bisa 100% atau malah lebih kan? Iya, betul. Daripada harga bangunan. Betul. Gitu ya. Bisa beberapa kali lipat, makanya kan kalau dalam peta 3 juta rumah itu teman-teman di Apersi itu lebih ke yang kelompok rural ya. Jadi wilayah-wilayah suburban lah, kayak satelitnya kan gitu kan. Di satelitnya. Kalau di kotanya udah nggak mungkin gitu kan. Satelit masih mungkin ya? Satelit masih mungkin. Makanya di target kita itu di 3 juta rumah itu kontribusi untuk MBR itu di 500 ribuan kan. Saya punya catatan nih ketika permasalahan kemahalan lahan ya di perkotaan. Kemudian teman-teman masuk ke suburban atau malah ke rural gitu kan. Ada satu hal yang sebenarnya ini menjadi keprihatinan kita ketika tanah-tanah marginal, ketika tanah-tanah yang sebenarnya kritis gitu ya dalam arti ya kurang layak lah. Tapi itu menjadi pilihan ketika mencari tanah yang murah gitu. Itu mungkin kira-kira gimana nih Kang Nurman? Jadi artinya memang ya kita kan harus juga memperhatikan itu ya tentang keselamatan, kelayakan. Betul. Jadi faktor keselamatan, kenyamanan itu kan menjadi prasyarat pokok dan utama gitu kan. Ketika misalkan teman-teman karena murah di tebing atau apa, misalkan kita perlu rekayasa secara teknis bisa, tapi kan nambah budget juga. Jadi juga. Memang perlu ya. Jadi saya kira ini memang pasti terkait ya nanti ke perizinan tata ruang. Betul. Ya. RDTR-nya, RTRW-nya. Saya kira jadi tidak bisa juga kita hanya melepaskan aku maha pengusaha maunya, tapi kan juga kita dibatasi seperti itu Kang Uki, betul. Artinya di dalam tata ruang kan harus ada mana analisa yang memang, misalkan tanah bergerak, kemiringan segala macam kan dari pihak Pemdanya jadi concern gitu ketika kita dapat tanah murah, tebing bisa dekat NP, tapi kalau Pemdanya nggak bisa ngeluarin izin kita nggak jalan kan. Jadi kayak bentuk check and balance-nya di sana. Check and balance itu ya. Oke, ini sebenarnya ini masih panjang nih. Jadi kayaknya nanti kita akan bersambung nih, Kang Nurman. Ini yang di season sekarang yang pertama ini saya ingin satu lagi tentang tadi soal konflik kemahalan tanah gitu ya. Kemudian juga suplai rumah yang dan boleh jadi sebenarnya di perkotaan akan menjadi lebih besar ya. Sementara tanah kan nggak ada. Nah, salah satu solusinya kan itu rumah vertikal. Rumah vertikal seperti. Nah, sekarang sejauh mana nih teman-teman Apersi melihat kalau pasar termasuk juga ketika harus masuk di rumah vertikal itu? Sebenarnya kan kalau secara analisa bisnis itu sangat menarik sekali kan. Sangat menarik karena kan hampir sekarang urbanisasi atau keterhunian masyarakat Indonesia itu kan 60% udah 60% di perkotaan kan. Dan itu jelas kalau dari perspektif bisnis itu pasar kita. Nah, untuk masuk ke sana itu kan masalahnya teman-teman ini lebih kalau rumah susun itu sekarang lebih concern oleh pemerintah pusat ataupun daerah ya. Kayak di kita juga udah mulai ada di Jabar. Teman-teman di P3JB. Saya juga baru tahu kemarin ketika bikin ada sumber, ternyata ada rusun-rusun. Nah, itu sama saya teringat tadi yang dibicarakan Kang Uki, anaknya sama orang pintar ini suka ada inspirasi terkait public housing itu kan. Public housing itu kan sebenarnya konsep ketersediaan hunian. Bukan kepemilikan sebenarnya gitu kan ya. Karena memang ada yang disebutnya housing karir kan. Housing karir itu kan urutan usia kebutuhan akan rumah kan gitu. Konsepnya ekonomi. Dari sana kan sebenarnya yang namanya public housing itu kalau MBR sendiri itu tidak termasuk ke public housing karena kepemilikan, lebihnya ke private housing kan. Jadi sebenarnya apa sih masih sangat memungkinkan ya masuk ke sektor itu, tapi konsepnya public housing.
Ya, ya, ya. Public housing. Public housing. Dan untuk rumah susun itu kan lumayan secara teknis itu lumayan kompleks ya. Ya. Walaupun ada yang rumah susun yang bertahap kan, Istilahnya. ada yang sedang, Ya. ada yang rendah gitu. Teman-teman itu belum banyak masuk. Opsinya sekarang karena ada kebutuhan juga pasar untuk daerah rural itu yang tapak gitu kan. Skemanya memang belum banyak dikenal. Belum banyak dikenal di teman-teman itu. Lumayan lebih kompleks daripada kita membangun rumah tapak ya. Lebih kompleks dan kalau mungkin misalkan ke depannya teman-teman yang misalkan di daerah Bogor, Depok itu kan biasanya lebih ke daerah ruralnya nyari lahannya ke daerah pesisiannya lah istilahnya gitu kan. Lebih nyaman kan di sana karena secara perizinan legalitas itu mungkin berbeda dengan rumah susun kan. Walaupun secara bisnis itu menarik menarik ya? Sangat menarik. Konsep bukan kepemilikan sebenarnya masih menarik ya. Menarik juga kan. Bayarnya apa namanya istilahnya? Sewa. Sewa ya. Sewa. Sewa. Oke, saya kira Kang Nurman ini sangat menarik. Ini kita akan lanjutkan ya. Nanti karena banyak aspek permasalahan kita di perumahan yang memang perlu kita bahas. Ini sebenarnya saya masih ngajak ngobrol tentang yang masih bersifat umum ya, Kang Nurman ya. Ini nanti saya ingin juga bicara tentang bagaimana peran, kemudian juga kontribusi teman-teman Apersi mendukung program pemerintah karena pemerintah saat ini khususnya di pemerintahan kabinet sekarang ingin menciptakan penyediaan perumahan ya dengan target yang luar biasa menurut saya 3 juta. Dari 1 juta ke 3 juta sekarang lompat. Dari 1 juta ke 3 juta per tahun ya. Per tahun ini luar biasa. Jadi kita akan kita lanjutkan saya kira Kang Nurman. Hatur nuhun ini sami-sami ketemu di silaturahmi ya. Di sini silaturahmi. Saya ingin kalau memang kita bisa ada ini kita bisa ketemu lagi. Next project itu kita Kang Nurman diundang atau kita nanti yang kau diundang ke DPD Jabar. Siap. Hatur nuhun. Saya kira itu sementara ini obrolan siang kita hari ini berbicara tentang masalah backlog maupun penyediaan perumahan di Jawa Barat. Insya Allah kita akan lanjutkan mengenai hal-hal yang lebih spesifik lagi tentang perumahan ini. Tetap di podcast apa? Ya, kita masih tetap di PPJ Podcast P3JB Juara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.